Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Pauline. So good to be here. Senang banget ada di sini. Ya, saya dosen, tapi yang Om David bilang benar, saya sebenarnya 14 tahun jadi guru TK, Om. Jadi guru TK, guru SD, terus akhirnya ke remaja, akhirnya sekarang Tuhan tarik untuk jadi gurunya guru-guru. Jadi ya sekarang saya dosen di Sekolah Tinggi Teologi Bandung di seminari, tapi saya lebih banyak mengajar ke praktika sebenarnya, lebih ke pendidikan Kristen. Tapi satu hal, semakin saya ada di seminari, semakin saya merasa saya bukan siapa-siapa. Semakin saya berada di lingkungan yang namanya seminari, menakutkan ya, mendengar kata seminari gitu ya, kayaknya holy, kudus gitu ya. Semakin saya merasa bahwa saya bukan siapa-siapa dan Tuhan itu benar-benar luar biasa. Jadi sampai hari ini saya masih terus belajar, sampai hari ini saya masih ikut kelas-kelas perjanjian lama, kelas-kelas perjanjian baru, dan setiap hari saya semakin dibukakan betapa yang namanya Alkitab itu bukan cuma sekedar buku, bukan cuma sekedar kitab, tapi is a living words, kata-kata yang hidup gitu. Dan semakin belajar Alkitab, semakin melihat yang namanya perjanjian lama, perjanjian baru itu konektivitasnya sangat kuat, dan saya bisa katakan Tuhan sudah menyediakan yang namanya perjanjian lama, perjanjian baru, Alkitab ini tuh seperti pedoman untuk kita menghadapi hari-hari kita saat ini, sekarang ini. Jadi waktu sempat ngobrol sama Om David gitu ya, sama beberapa orang, kita mau bahas bahas apa gitu kan, saya bilang ya nanti aja deh, tahun baru aja bahasnya gitu ya, saya kayaknya nggak pede gitu ya untuk ngebahas tentang di akhir tahun, karena banyak hal yang terjadi dalam 2 tahun ini. Saya kemarin sempat sharing juga di Ladies Talk, terus saya merasa bahwa wow, tanpa Tuhan saya nggak bisa gitu ngejalanin tahun-tahun ini, 2020, 2021, dan 2022 yang akan datang. Tapi akhirnya Om David bilang, udah kita ngomongin sesuatu yang sehari-hari deh gitu ya. Jadi hari ini juga saya mau mengajak teman-teman semuanya yang ada di Zoom untuk belajar sedikit, nggak apa-apa ya, belajar lebih biblical gitu ya, belajar sejarah. Saya tuh suka banget sejarah, makanya saya ngajar beberapa mata kuliah sejarah. Karena Allah kita itu benar-benar Allah yang memberikan His story, story-nya dia, dan juga history as sejarah gitu. Dan hari demi hari semakin saya belajar, semakin melihat bahwa kenapa Alkitab itu ada, supaya kita mengenal His story. Ceritanya Allah dalam sepanjang sejarahnya kehidupan manusia. Ya, jadi hari ini kita mau ngebahas satu tema yang namanya itu Celebration of Love. Karena kita mau mengakhiri tahun 2021 dengan kasih, dan memulai 2022 dengan kasih. Dan saya mengambil bagian dari 1 Korintus 13 dari suratnya Paulus. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu saudara sekalian yang tahu suka banget dengan karakter Paulus. Saya tidak. Saya sangat tidak suka, bukan sangat tidak suka, dalam arti tidak terlalu tertarik membahas tentang Paulus. Saya lebih suka perjanjian lama, jujur, karena perjanjian lama itu kayak serial manga gitu ya, terus atau serial yang banyak sekali cerita-ceritanya gitu, menarik, ekstravagan sekali gitu kalau PL. Kalau PB surat lagi gitu ya, nggak menarik gitu. Sampai satu hari saya datang ke satu perpustakaan, bukan di Indonesia tapi di luar. Perpustakaannya tuh kayak banyak gitu. Saya tertarik, ada satu buku besar, tulisannya Pauline's Letter. Nama saya Pauline kan, Pauline's Letter. Kok ada ya gitu ya? Kok ada buku judulnya? Ya, ternyata itu adalah perjanjian baru. Jadi Paulus itu kalau bahasa pokoknya intinya kalau bahasanya itu, kalau surat-surat Paulus diterjemahkan ke bahasa Inggris itu Pauline's jadinya. Jadi sifatnya tuh feminin gitu, Pauline's Letter. Semenjak itu saya mulai tertarik kenapa gitu ya disebutnya Pauline's Letter, dan kenapa harus surat-surat Paulus yang hadir di perjanjian baru. Nah, malam hari ini khususnya kita mau bahas tentang yang namanya 1 Korintus.
waktu saya persiapan ini gitu ya, lalu David tanyakan temanya mau apa Pau gitu ya, tentang kasih, ya kasih tentang apa gitu ya. Terus saya mulai melihat kenapa ya kok saya tertarik bahas soal 1 Korintus 13 ini yang pada akhirnya dikatakan semuanya itu tentang iman, pengharapan, dan kasih. Dan paling besarnya ialah kasih. Oke deh itu nggak mikir panjang ya waktu itu ya Iya deh itu gitu ya. Sampai waktu perjalanan, persiapan awal Desember gitu persiapan, iya ya kenapa harus kasih gitu ya? Kenapa? Apakah karena memang kasih nggak akan berkesudahan? Memang itu salah satu jawabannya. Tapi kenapa? Dan saya selalu tertarik dengan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat 4 sampai 5 yang biasanya suka tertulis di kartu undangan. Ya, love is kindness sama gitu ya. Biasanya sering banget orang pakai ini. Tapi apakah konteksnya untuk pernikahan ya? Ternyata semakin saya gali, semakin saya baca teman saya seorang yang akademiks banget gitu, terus dia orang PB, terus dia bilang, lihat dulu Pau, itu sebenarnya bukan konteksnya, bukan pernikahan, lihat dulu seberapa bejatnya jemaat Korintus. Sebenarnya surat Korintus ini adalah surat yang banyak sindirannya, banyak remindernya seperti itu. Nah, jadi waktu saya gali-gali lagi, waktu saya baca-baca lagi, ternyata ya memang betul gitu ya. Jadi kita mau lihat dulu sedikit tentang apa itu Korintus, di mana itu Korintus. Kotanya masih ada sampai sekarang? Ada, Bapak Ibu. Jadi masih ada sampai sekarang si Korintus ini. Dan mari kita lihat sedikit aja, saya mau memberi lihat kepada Bapak Ibu sekalian tentang Korintus ini. Oke, jadi Korintus ini ada di daerah Yunani. Lalu Oke. Jadi Korintus ini dibangun ulang. Jadi sebelumnya di abad sebelum BC, sebelum before Christ, itu sempat hancur. Tapi dibangun ulang oleh koloninya Roma tahun 44 before Christ. So berat banget ini belajar sejarah. Tapi by the way, intinya kota ini kota yang super maju di zamannya, dan terutama juga di zamannya Paulus waktu itu. Kota bisnis, bahkan sampai sekarang tuh ada yang namanya bukan terowongan, Korint, jadi ada kayak semacam celah gitu untuk bisa perahu keluar masuk, itu sangat terkenal untuk perdagangan. Lalu kota urban di zamannya. Jadi orang kaya di situ, para pebisnis di situ, orang-orang pinter semua di situ. Jadi sangat terkenal, sangat maju. Oleh sebab itu kota ini juga dilindungi oleh tembok yang begitu besar supaya aman, karena banyak sekali orang kaya di situ. Nah, tetapi selain kota urban, kota kaya, kota maju, kota ini sangat terkenal juga dengan prostitusinya. Bisnis prostitusi. Bahkan sampai ada beberapa khotbah-khotbah itu membahas tentang kenapa bisnis prostitusi itu terjadi gitu di Korintus ini. Karena ya itu, kotanya sangat maju. Lalu, nah ini ada yang menarik faktanya bahwa di Korintus ini ada presentase besar populasi budak. Jadi karena banyak orang kaya, banyak budak. Ya, itu. Lalu mereka juga menyembah dewa-dewa, politeistik sekali gitu ya, sangat banyak menyembah dewa-dewa. Nah, lalu selain itu, kenapa Paulus memilih Korintus ini? Itu hal yang menarik juga. Korintus ini dipilih karena Paulus itu punya tujuan, misinya adalah misi membawa jiwa-jiwa yang non Yahudi untuk percaya kepada Yesus. Jadi karakter lah, saya bisa katakan karakter dari gereja Korintus itu adalah gereja yang sangat heterogen. Ada orang yang sangat kaya, kita bisa baca di 1 Korintus 1 ayat 26, saya akan bacakan ya. 1 Korintus 1 ayat 26. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Jadi Paulus ini merangkul orang-orang yang tidak layak, gitu ya, tidak pintar, tidak berpengaruh, tidak terpandang, bahkan disebutnya di bawahnya lagi bodoh. Kemungkinan besar Paulus itu banyak mengambil para budak.
para budak yang memang mau mengenal tentang siapa Allah. Nah, lalu selain itu juga nggak cuma orang yang miskin, tetapi orang yang kaya. Karena ditulis juga 1 Korintus 16 ayat 2 dikatakan bahwa orang jemaatnya Paulus di Korintus ini mengumpulkan persembahan untuk bantuan di jemaat Yerusalem. Jadi ada juga orang-orang kaya di gerombolannya jemaatnya Paulus. Jadi sangat heterogen. Lalu bukan kemungkinan besar, Paulus ini jemaatnya adalah jemaat yang disebutnya house church, jadi gereja rumahan. Karena tertulis juga ada di bagian, saya lupa di mana, kemarin nggak sempat cek, tapi ada tertulis bahwa biasanya itu berkumpul di rumah-rumah. Nah, rumah-rumah orang kaya di zamannya di masa itu kurang lebih rumahnya itu bisa menampung 50 sampai 60 atau biasanya di taman-taman. Di taman gitu ya, di outdoor, dan Paulus mengajar ataupun Timotius mengajar di jemaat Korintus. Ya, tapi yang menarik yang akan kita bahas adalah gereja Korintus adalah gereja yang penuh dengan perpecahan. Buktinya apa? Baru juga kita buka 1 Korintus, kalau Bapak Ibu sekalian bisa buka Alkitabnya. 1 Korintus 1 dimulai dengan salam, ucapan syukur, lalu langsung perpecahan ya. Jadi jemaat Korintus itu ribut. Tuh banyak sekali perpecahan, banyak sekali perselisihan, bahkan kasta. Bisa dilihat kalau yang kasta itu adalah soal orang kaya orang miskin karena sangat heterogen, bisa dilihat dari 1 Korintus 11. Kalau 1 Korintus 11 itu ngomongin soal ribut jamuan makan. Jadi bayangin, jamuan makan aja diributin. Siapa yang makan duluan, gitu ya. Biasanya mereka akan makan duluan, bahkan sampai mabuk, baru sisanya untuk orang-orang yang lain. Makanya Paulus bilang lain kali, kalau mau makan, ayat 33, tunggu. Kalau kumpul makan, nantikan seorang akan yang lain. Sampai Paulus harus detail ngasih petunjuknya kalau makan kayak begitu. Karena apa? Karena perselisihan, perpecahan, sampai kasta tuh ada. Di jemaat ini kita nggak ngomong bukan orang nggak percaya, tapi di jemaat, di tengah-tengah orang yang percaya. Ya. Nah, lalu setelah itu belum lagi kalau kita baca-baca lagi, Paulus itu seringkali kena hoax atau kena bully karena jemaat-jemaat orang percaya di daerah Korintus, Efesus dan sebagainya itu bukan cuma jemaatnya Paulus, tapi ada jemaatnya Petrus, ada jemaatnya Apolos. Nah, Petrus, Apolos tuh jemaatnya jemaat Yahudi. Paulus itu tuh banyak rangkul orang-orang Yahudi. Mungkin katanya seperti ini. Kalau Petrus, Apolos itu tuh jemaatnya tuh dari keluarga semuanya Kristen. KTP-nya semua Kristen. Tapi kalau Paulus itu jemaatnya tuh dari tidak beragama atau dari agama sebelah, tapi akhirnya dibawa jiwanya untuk mengenal Yesus. Nah, seringkali itu juga dianggap kasta karena Paulus dianggap tidak lebih baik atau dianggap lebih rendah daripada Petrus yang jemaatnya murni disebutnya. Bayangkan, udah minoritas di Korintus gitu ya, di saat semuanya pada percaya Baal, percaya ilah-ilah. Ini jemaat yang kecil udah ribut juga di tengah orang-orang percaya. Gue mah Petrus, jemaatnya Petrus mah gue lebih tinggi daripada jemaatnya Paulus. Itu perpecahan tuh sampai hebohnya seperti itu. Nah, jadi 1 Korintus ini begitu penting karena membahas tentang kehidupan bergereja. Membahas jadi katakanlah surat terbuka gitu, diskusi terbuka tentang isu-isu gereja yang mungkin juga kalau saya lihat terjadi saat ini ya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi soal percabulan, tuntutan hukum, pernikahan, jadi single, married atau single, perceraian dan sebagainya itu tuh dibahas di 1 Korintus. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian baca satu demi satu surat-suratnya Paulus, itu tuh rata-rata tuh ngebahas soal perpecahan, tapi Korintus tuh lebih heboh ngebahas tentang perpecahan dan perselisihannya. Nah, oleh sebab itu kenapa Paulus memakai kata love. Paulus itu setiap suratnya itu selalu bahas tentang kasih. Tentang kasih selalu dibahas. Ya, jadi bisa digali lebih banyak tentang kasih dari surat-surat Paulus yang lain. Tetapi kenapa Paulus harus bikin satu
perikop khusus tentang love di 1 Korintus. Nah, love yang dipakai sama Paulus di sini itu kata aslinya tuh agape, agapen gitu ya, agape. Nah, di saya klik dulu ya. Nah, jadi kurang lebih kata agape yang dipakai sama Paulus itu bukan cuma sekedar kasih Yesus. Paulus itu selalu memakai kata Kristus kemanapun dia pergi. Dimanapun dia mengajar, dia selalu memakai kata Kristus. Roh Kristus, kasih Kristus. Jadi dia selalu membawa Kristus itu kemana-mana dia pergi. Nah, dia memakai kata agape ini, sering bersamaan dengan kontras gitu ya, kontras antara orang-orang yang tidak mengasihi dan mengasihi, dan ini berhubungan dengan karakter orang-orang Korintus. Jadi kasih yang dia pakai di sini bukan kasih eros atau kasih yang lain, tapi agape. Artinya apa? Kasih atau cinta gitu ya. Kadang-kadang cinta tuh kan konotasinya jelek banget ya kalau di Indonesia gitu ya. Kesannya kayak lebih kelas gitu ya. Tapi ya love is cinta gitu ya. Cinta atau kasih yang menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan sendiri. Kasih saat orang lain itu kasih untuk orang lain menggantikan kasih untuk diri sendiri. Nah, ini sebenarnya Paulus ejawantahkan gitu ya, apa sih Paulus ungkapkan lebih dalam lagi kasih yang seperti apa sih itu di Filipi. Saya akan kasih sedikit lah ya, saya nggak akan ini terlalu panjang nanti kalau satu-satu dibahas, tapi surat Paulus itu terkoneksi banget, kayak mungkin karena surat ya, jadi apa yang udah ditulis di sini dia bakal ulang gitu ya, dan sangat private untuk jemaat Efesus, jemaat Korintus gitu. Tapi yang dibahas di sini tentang agape itu dia ngomong lagi di Filipi 2. Saya akan baca sedikit. Jadi dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, rendah hati, gitu ya. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain, dan seterusnya. Itulah agape yang Paulus maksudkan di Korintus 13, 1 Korintus 13. Jadi surat Paulus itu saling menerjemahkan gitu ya, maksudnya agape di sini apa dan sebagainya. Nah, lalu yang menarik, kenapa Paulus menuliskan pasal 13? Nah, pasal 13 ini sebenarnya sindiran kepada orang-orang Korintus yang kasihnya tuh bukan lagi kasih yang ini nih, bukan kasih yang agape, tapi kasih percabulan, cinta yang lebih percabulan, kasih yang sangat egois, kasih yang enggak murah hati. Makanya dia balik, disebutnya tuh kayak negatif naratif disebutnya gitu. Jadi semua yang buruk-buruk di jemaatnya Korintus dia balikin jadi positif di 1 Korintus 13. Makanya dia tulis, kasih itu sabar, soalnya orang Korintus nggak sabaran. Kasih itu murah hati, aduh soalnya orang Korintus banyak banget yang sombong-sombong. Iya nggak cemburu, aduh cemburunya posesifnya banget orang-orang Korintus. Mungkin seperti itu ya kalau saya bulak-balik gitu seperti itu. Jadi ayat 4 sampai 6 sampai 7 bahkan yang sering kita tuliskan di kartu undangan dan sebagainya, sebenarnya itu adalah keinginan Paulus supaya inilah yang terjadi di jemaat Korintus. Karena sekarang ini jemaat Korintus adanya ribut terus gitu ya. Nggak bersatu. Bahkan Paulus bilang seperti kanak-kanak. Ya, Paulus bilang di ayat 11 ketika aku kanak ini nyindir. Waktu gua kanak-kanak, ya memang mikirnya kayak kanak-kanak. Tapi sekarang kan kamu udah enggak, kamu udah dewasa, harusnya kamu meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tapi tetap masih kanak-kanak. Mungkin sindirannya seperti itu. Ya. Jadi sangat menarik melihat Paulus tuh marah, tapi dia enggak kasar marahnya, tapi dia membalikan semua yang negatif itu jadi positif. Bahkan kalau kita mau mau lihat baik lagi ke 1 Korintus 1 aja, Bapak Ibu sekalian. Mari kita lihat sedikit. Ini lagi dalam kondisi marah, kecewa, kesel banget gitu ya sama jemaat Korintus ini. Dia buka dengan kata-kata salam, ucapan syukur,
Lalu dia bilang, sebab dalam dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Perkataan, pengetahuan, intinya apa? Aduh, Jemaat Korintus, kalian tuh semuanya sangat diberkati, sangat kaya, sangat pinter-pinter, orang-orang yang sangat berpengetahuan ada padamu. Gitu ya. Kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun. Bayangkan, tidak kekurangan. Jadi Paulus dalam kemarahannya dia memberikan ucapan syukur dan hal yang positif. Dan lalu dilanjutlah dengan surat-surat dengan perkataan lainnya yang mengatakan bahwa pada akhirnya di ayat di pasal 13 ayat yang terakhir itu dia bilang semuanya itu sia-sia yang kamu punya, pengetahuan kamu, kekayaan kamu, karena pada akhirnya cuma kasih. Nah, pertanyaan saya, kenapa? Kenapa Paulus memilih kasih? Nah, ada 3 hal yang akan kita bahas bersama-sama, yang mungkin ini perenungan saya, perenungan saya sambil tanya-tanya, ngobrol-ngobrol dengan orang-orang, kenapa ya kasih yang terutama? Rata-rata akan bilang 3 hal ini sih, gitu ya. Karena kasih itu kekal, karena Allah adalah kasih, dan dalam kasih ada kekuatan. 3 hal ini. Saya nggak punya PowerPoint setelah ini, jadi saya stop dulu, baru nanti kita akan balik lagi ke PowerPoint. Yang pertama, Bapak Ibu, kita bahas soal kasih itu kekal. Kasih itu kekal karena Paulus tulis juga di sini bahwa di saat semuanya bentar ya, tadi jatuh. Di saat saya bakal baca ini. Nah, Oke, karena di saat pengetahuan akan berakhir, harapan akan berakhir, iman akan berakhir, tetapi kasih itu yang nggak akan berakhir. Maksudnya bahwa Paulus itu tidak hanya sekali membahas soal kasih ya, tapi sering gitu di surat-suratnya. Nah, dalam Roma 12, kalau saya bisa bacakan dalam Roma 12, Paulus mengatakan bahwa ini sama ya sebenarnya, kasih adalah apa. Nah, faith and hope gitu ya, iman dan kasih itu tidak akan pernah membawa kita ke dalam keselamatan. Tetapi kasih membawa kita dalam keselamatan. Kasih Yesus di kayu salib buat kita semuanya. Ada amin ya Bapak Ibu tentang hal itu. Nah, Paulus juga mengatakan dalam Galatia 3 ayat 26 bahwa iman kita kepada Yesus membawa kita menjadi anak Allah. Pengharapan kita kepada Yesus menumbuhkan iman kita kepada Allah. Tetapi di saat kita melakukan kasih Allah, kita akan menjadi gambar dan rupa Allah. Itu ada quotes nanti saya akan bagi buat teman-teman, buat Bapak Ibu saudara sekalian. Intinya apa? Kasih itu akan selamanya. Mungkin bahasanya saya akan berkata bahwa di saat nanti kita di surga bertemu muka dengan Allah, iman udah nggak diperlukan lagi loh, kita udah ketemu sama Tuhan. Bener nggak sih Bapak Ibu? Pengharapan, kita udah nggak berharap lagi loh, kita udah ketemu muka dengan muka. Tapi kita akan bertemu muka dengan kasihnya Allah. Wah, saya nggak bisa membayangkannya betapa indahnya tuh bisa bertemu dengan kasih itu secara langsung. Jadi kasih itu eternal, kasih itu kekal. Itu yang pertama, makanya kenapa Paulus bilang kasih itu yang paling besar. Lalu yang kedua, saya nggak tahu berapa banyak dari kita mengamini tentang hal ini bahwa Allah itu adalah kasih. Amin, Bapak Ibu. Ya, Allah adalah kasih. Oleh sebab itu, kasih Allah kepada umatnya, saya selalu mengingat Natal itu bukan soal kelahiran, tetapi soal kasih yang siap untuk memberikan hidupnya untuk kita semuanya. Nah, kasih yang bukan sekedar gini loh, kata love ini kan kalau bahasa Inggris itu loh Bapak Ibu, saya suka ngomongnya misalnya gitu ya, dapat bunga misalnya dari Oyo, dapat bunga. I love it gitu ya. I love it. Kalau nggak dapat burger. I love it. I love burger so much gitu. Love itu suka, seneng. Tapi Paulus bilang enggak cuma sebatas suka, seneng. Love yang dimaksud di sini tuh ada karakternya Allah. Love as God character. Kasih yang nggak cuma sekedar barang, kasih yang nggak cuma makanan, kasih bukan temen gitu ya, tetapi kasih yang ada satu motivasi untuk melakukan sesuatu lebih. Kasih yang
apa ya, yang menyatakan gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Di saat kita bagi kasih itu, orang-orang bisa melihat Tuhan dalam diri kita. Itulah yang Paulus mau katakan. Karena orang-orang Korintus, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang suka banget berbagi, lawang bikin ngumpulin duit untuk jemaat ya Yerusalem aja bisa, semuanya oke. Tapi Paulus bilang enggak, lu tuh semuanya fake kasihnya, karena lu cuma suka memberi, suka membagi, tetapi kayaknya lu nggak pakai hati deh di sini gitu. Kayaknya motivasinya salah deh, supaya bisa dipuji lah atau dan sebagainya. Ya, jadi di sini Paulus mau katakan kepada kita, mengingatkan agape yang dimaksud adalah ada motivasi yang dari Allah, ada karakternya Allah. Gitu. Jadi bahasanya nanti saya tulis juga bahwa faith gitu, iman, percaya apa yang Allah katakan. Faith believes what God says. Hope expects what God promises. Iman percaya apa yang Tuhan katakan. Pengharapan mengharapkan apa yang Tuhan janjikan, we claim it. But love does what God does. Tetapi kasih melakukan apa yang juga Allah lakukan. Nah, ini yang Paulus katakan, aku nggak ngelihat ini di Korintus. Aku nggak ngelihat ini di jemaat Korintus. Nah, itu yang Paulus mau katakan, kenapa aku tulis ini kasih yang lebih besar. Itu yang kedua, karena Allah adalah kasih. Lalu yang ketiga, saya teringat ini waktu saya mendengarkan khotbah minggu kemarin dari Pastor Jason. Saya belum persiapan apapun, tapi tiba-tiba I moved by this sentence dari dia, satu kalimat soal menggerakkan, move. Roh Kudus yang menggerakkan, Roh Kudus itu yang bekerja, Roh Kudus itu yang aktif. Nah, saya jadi teringat bahwa yang Paulus katakan di sini, love has power. Kasih itu punya kuasa. Saya ingat banget Pastor Jason tuh ngomongin soal pohon. Pohon yang bisa bergerak begitu kencang dan sebagainya hanya karena angin. Holy Spirit, Roh Kudus seringkali dikonotasikan dengan angin. Dan kasih itu selalu ada hubungannya dengan Roh Kudus. Tapi pertanyaannya, percaya nggak sih kita kalau kasih itu punya kekuatan? Nah, itu big question ya. Karena buat saya secara pribadi, ngomongin soal kasih itu gampang diomongin, susah dilakuin. Apalagi kalau misalnya lagi ketemu sama orang yang nyebelin, ya nggak sih? Kasihlah musuhmu, jangan kamu musuhmu, kasihlah temenmu yang nyebelin gitu ya. Kasihlah teman kerjamu yang kalau kerja lemot banget gitu ya. Aduh, susah banget. Saya nggak tahu ya Bapak Ibu gimana, tapi kalau buat saya, waktu saya persiapan ini susah banget gitu praktekinnya. Tetapi love has power. Bukan itu malah, love is a power. Kasih adalah kekuatan. Wow. Saya melihat ini jadi melihat satu konsep bahwa seorang Paulus adalah seorang yang melihat kasih itu penuh dengan kekuatan. Karena apa? Ayat 13 ini tidak pernah bisa lepas dari pasal 13, nggak bisa lepas dari pasal 14. Coba Bapak Ibu lihat di Alkitab. Setelah ayat 13 ya Bapak Ibu, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Itu tuh nggak stop Bapak Ibu. Di bawahnya di pasal 14, oleh sebab itu, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Ditambah lagi, terutama karunia untuk bernubuat. Ditambah lagi, sebab kalau misalnya kamu bisa berbahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Dan kalau dia bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau Bapak Ibu kita semuanya punya roh, dan roh itu tersalurkan dalam kasih kita, dalam melakukan semua kegiatan itu tuh kita bisa membangun jemaat, bukan meruntuhkan jemaat. Paulus katakan, lu tuh semuanya tuh nggak pakai roh kasihnya. Pakainya cuma pakai ini. Nggak nyampe ke hati, ke tangan doang jadinya. Waktu saya berpikir, waktu saya persiapan ini, iya ya bener ya. Gitu. Seringkali kita tuh pakai kasih tuh, ya udahlah karena punya uang kasihlah. Oh, itulah karena lebih kasihlah.
Tapi ada roh itu nggak sih? Roh Kudus itu. Bahkan sampai kata Paulus katakan, kasih itu harus dikejar. Ini bahasa Inggrisnya nggak ada kata kejar, tapi bahasa Indonesia sangat bagus. Kejarlah kasih. Kejarlah Tuhan itu yang adalah kasih. Kejarlah Roh Kudus yang punya kuasa saat kita punya kasih. Wow. Ya, jujur, saya besar di lingkungan Injili. Bapak Ibu sekalian. Jarang sekali bicara soal Roh Kudus. Ya, jarang sekali. Tetapi Tuhan baik. Mungkin ada Andre juga di sini. Kami bertumbuh di lingkungan yang memaksa kita untuk percaya, mengutamakan, bergantung sama Roh Kudus. Karena seringkali kalau kita pelayanan, Bapak Ibu, saya ini junior gitu ya, kalau pelayanan dan sebagainya, mau ngomong apa ya gitu ya, udah persiapan tapi kayaknya ngeblank gitu ya. Terus ya udah, pada akhirnya saya cuma bisa bilang, let the Holy Spirit lead. Biarlah Roh Kudus yang memimpin. Dan benar Bapak Ibu, biasanya tuh smooth gitu ya, berjalan baik. Terus nanti biasanya akan tanya, oh tadi lu khotbah tentang ini dari mana ya? Emang gue ngomong itu ya? Itu tuh sering banget seperti itu. Disitulah saya percaya Holy Spirit works. Dan disitulah saat saya mau khotbah, kayak mau memimpin pujian dan sebagainya, saya dipimpin dan dipenuhi oleh kasih. Disitulah saat saya mempersiapkan ini, akhirnya saya ngerti kenapa Paulus bilang semuanya penting, tapi yang paling besar itu kasih. Karena dalam kasih ada Spirit, Holy Spirit. Jadi tadi saya bilang soal kasih, Allah adalah kasih, kasih punya kekuatan, Holy Spirit. Nah, waktu saya melihat ini benar juga gitu ya, bahwa semuanya itu kita nggak bisa melakukan itu tanpa kasih. Karena kasih eternal. Kasih itu kekal. Kasih itu kekal. Nah, jadi Bapak Ibu waktu saya baca lagi, lalu saya baca lagi ke belakang. Iya ya, Paulus ini tuh menulis 1 Korintus ini karena dia saking keselnya melihat jemaatnya tuh ribut. Lalu saya mulai refleks, berpikir ya, iya ya. Sekarang saya mau bilang apa ya, tapi ini kenyataan yang saya hadapi lah Bapak Ibu, bahwa ada gereja yang berantem karena merasa denominasinya lebih baik, lebih benar dari gereja lain. Kita nggak bisa tutup mata itu terjadi. Lalu ada yang berpikir bahwa gereja ini lebih baik gitu ya pengajarannya karena sangat biblical, sangat semuanya itu ini. Tapi yang gereja itu enggak bagus gitu karena terlalu praktikal. Saya pikir-pikir apa bedanya ya sama gerejanya Paulus di Korintus? Kok ini udah minoritas, saling berantem, nggak ngejar kasih gitu loh. Kasihnya hilang gitu loh. Terus saya mulai berpikir, saya ngobrol dengan teman saya, iya ya, gue baca 1 Korintus lama-kelamaan, kok gue jadi inget gereja-gereja di Indonesia ya gitu ya. Tapi dia bilang, jangan di Indonesia, di gereja di Amerika, di mana juga terjadi kok gitu ya, denominasi Indonesia terus gitu, berseteru dan sebagainya. Tapi pada akhirnya saya berpikir yang menyatukan tuh apa sih? Kasih. Yang menyatukan tuh Allah sendiri yang adalah kasih. Yang menyatukan tuh apa? Spirit, Roh Kudus. Nah, jadi waktu saya refleksi, kita udah tahu Allah itu kasih itu kekal, kasih itu Roh Kudus, kasih itu adalah Allah itu sendiri. So what? Jadi apa? Menutup tahun 2021 ini saya jadi refleksi. Sejauh mana saya sudah berbagi kasih yang agape ini? Jujurnya gitu ya, bahasa sekarang tuh jujurly gitu ya, jujurly dikit banget loh. Karena selama COVID ini, jujur buat saya memaksa diri saya lebih egois, Bapak Ibu sekalian. Egois, memikirkan diri saya sendiri, takut, khawatir, sampai-sampai saya nggak peduli kok sama orang-orang sekitar saya. Tetapi Tuhan paksa saya untuk keluar, paksa saya untuk bersinggungan dengan mahasiswa yang begitu banyak dari seluruh Indonesia, Sabang sampai Merauke, yang harus kembali ke kampus
dengan semua kebingungan mereka, protokol kesehatan yang bikin mereka bingung dan sebagainya, yang gitu ya, kok anak-anak tuh nggak ngerti banget gitu ya. Terus ada yang nangis karena takut apa dan sebagainya. Disitulah saya praktek akhirnya Bapak Ibu. Praktek apa? Praktek kasih. Tidak mementingkan diri saya, tetapi melihat bahwa mereka perlu Tuhan. Ya, mereka perlu melihat kasihnya Tuhan. Saya dengan tim, saya nggak sendiri. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Saya nggak tahu Tuhan mau ngebantu apa lagi anak ini dan sebagainya. Ujung-ujungnya apa? Dia cuma doa dan bilang, Tuhan, bantu kami gimana caranya ngebantu si A, ngebantu si B, ngebantu si C. Dan sekali lagi, Holy Spirit leads. Akhirnya benar-benar literally Bapak Ibu dengan kayak benar-benar kayak ada suara yang bilang, Pau, lu kerjain ini, Pau, kerjain ini, kerjain ini. Nggak cuma itu, sebelumnya Bapak Ibu, saya yang saya bilang saya sangat egois gitu ya, khawatir dengan semua dan sebagainya. Akhirnya saya berkenalan dengan worship di bersama-sama David dan teman-teman semuanya. Di situ saya belajar lagi soal soaking. Disitulah saya merasakan lagi kasih. Serius. Begitu lama gitu ya, belajar Alkitab, khotbah dan sebagainya. Tapi lupa saya harus berendam dalam kasihnya Tuhan itu. Lupa. Saking sibuk cuk 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 cuk. Mungkin juga saya adalah salah satu jemaat Korintus sebenarnya Bapak Ibu. Yang ngandelin ini tapi lupa soaking in his love. Thank you so much gitu ya, mengingatkan saya seperti ya itu ya, inget banget sponge-nya siapa? Kok saya jadi lupa siapa? Yang pakai itu kan dia pakai sponge yang Om Agus gitu. Thank you banget Om Agus ngingetin saya banget. Iya ya Pauline, mungkin sekarang sponge itu lagi kering-keringnya. Ya, sama kayak jemaat Korintus, sponge-nya mereka udah dikasih nih ke mereka, tapi lagi kering-keringnya gitu. Dan jujur selama pertemuan itu saya benar-benar memaksa diri saya untuk cari lagi aliran sungai itu, cari lagi mata air itu, and soaking. Setelah itu, beneran deh, saya benar-benar kayak bukan dipulihkan, kayak seger banget, disegerin lagi, lalu mulailah muncul, ayo belajar ini lagi, Pau, ayo belajar ini lagi, Pau, ayo ingat lagi ini, Pau. Termasuk juga belajar lagi soal perjanjian baru dan sebagainya. Dan waktu saya persiapan ini, ada 2 kata yang muncul terus di kepala saya. Yang pertama itu kata rooted, berakar. Rooted in love, berakar. Waktu saya mulai lagi soaking, mulai lagi worship, mulai lagi baca Alkitab, mulai lagi dengerin lagu-lagu itu mestinya lebih ke lagu-lagu yang refleksi dan sebagainya. Saya jadi ingat kata rooted, berakar. Selama ini akarmu tuh kuat nggak sih, Pau? Sebenarnya akarmu ini, akar kasihmu ini tuh dalam nggak sih, Pau? Sampai kalau kata Pastor Jason itu, kalau misalnya angin ngegerakin tuh rubuh nggak pohonnya, atau mengikuti ya, mengikuti arah Roh Kudus mau kemana gitu, walaupun kenceng dan tapi mengikuti. Lalu saya berpikir, iya ya, selama ini saya rooted in what gitu, saya berakar itu di apa? Nah, muncul lagi, kayaknya Paulus juga pernah ngomongin soal berakar deh gitu ya. Akhirnya saya cari-cari lagi, benar, di 2 Timotius. Di 2 Timotius, dia bicara soal, balik lagi jemaat. Timotius ini juga membantu, Paulus melayani jemaat di Korintus. Rooted di, 2 Timotius 4, 2 Timotius 4 ayat 3-4. Sebentar. Oh, sorry, bukan 2 Timotius, Efesus. Oh, saya tiba-tiba 2 Timotius. Efesus 3. Sebentar, saya bacakan buat kita semuanya. Efesus 3. Efesus 3 ayat 14-19. Pauline, ya, aku berdoa supaya Ia menurut kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Doa Paulus, ya, you are rooted in His love.
Kalau bahasa itu established kalau misalnya NIV, tapi rooted gitu ya, berdasar, berakar sekali di dalam kasih. Karena 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4 yang dia saya mau bacakan, pada akhirnya begitu banyak sekali orang-orang yang akan tidak mau menerima ajaran yang benar. Ya, akan datang waktunya orang-orang tidak dapat menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi semakin hari, kalau kita melihat sekarang ini makin banyak gitu ya orang-orang yang cuman ingin mendengarkan kabar baiknya, nggak mau ditegur, nggak mau diingatkan. Nah, jemaat Korintus juga seperti itu. Makanya Paulus semakin ke belakang, itu semakin pedas isi suratnya. Semakin ke belakang itu semakin keras gitu ya. Karena dia bilang kamu bukan anak-anak lagi. Nah, dan semakin hari akan semakin banyak orang-orang yang nggak mau dengar kabar baik. Apakah itu terjadi dengan hari ini, Bapak Ibu sekalian? Ya. Ya, ajaran tentang prosperity gospel, ajaran tentang hyper grace, kalau bahasa-bahasanya seperti ini saya juga nggak terlalu ngerti, tapi mereka cuma pengen dengar yang baiknya. Tapi nggak mau ditegur. Nggak mau dikasih tahu salahnya di mana. Oleh sebab itu Paulus bilang, please berakarlah, dasarilah hidupmu dalam kasih. Sekali lagi kasihnya apa? Agape. Kasih agape. Nah lalu yang kedua, kata yang kedua, rooted. Yang kedua itu adalah driven. Saya nggak tahu berapa banyak, sering banget purpose driven church gitu ya, purpose driven words itu banyak sekali buku-buku tentang itu. Tapi driven by love. Disetir, diarahkan oleh kasih. Nah, Paulus ini tadi kan saya bilang, Paulus ini kan melayani urban. Melayani kaum urban, sama kita juga ada di Jakarta, ada di Surabaya, Pauline ada di Bandung, semuanya itu urban, gitu ya. Dan Paulus melayani orang-orang non-Yahudi. Saya percaya Bapak Ibu juga pernah melayani orang-orang saudara kita atau orang-orang yang belum percaya. Paulus juga melakukan hal yang sama. Nah, kebanyakan juga budak-budak. Nah, Kisah Para Rasul 6:16. Waktu saya persiapan ini tiba-tiba itu muncul tentang Paul, kayaknya lo harus cerita deh soal driven by love ini dari Kisah Para Rasul 16. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya nggak tahu berapa banyak pernah dengar cerita Kisah Para Rasul ini waktu Paulus menyembuhkan hamba perempuan yang punya roh tenung, yang punya roh bisa melihat masa depan. Nah, kalau kita baca, saya nggak akan baca secara komplit, Bapak Ibu, tetapi dimulai dari Paulus bertemu anaknya, Timotius. Jadi, Paulus bertemu dengan Timotius itu di Kisah Para Rasul 16. Jadi, dia bertemu dengan Timotius. Timotius ini mamahnya orang Yahudi, papahnya orang Yunani. Jadi, jemaat yang Paulus layani itu jemaat yang banyak kawin campur. Ya tadi ya, bukan keturunan murni. Nah, akhirnya Paulus diminta untuk Timotius ikut sama dia dalam perjalanannya lah, tapi dia harus disunat. Jadi Paulus menyunatkan dia, Timotius, karena orang-orang Yahudi daerah itu, kalau yang papahnya bukan orang Yahudi itu harus disunat sebagai tanda ini dia jadi orang yang percaya kepada Allah. Itu yang pertama. Lalu Paulus nyebrang nih ke Makedonia, Bapak Ibu, ya. Yang menarik, waktu dia mau ke daerah Bitinia, dia menuliskan seperti ini. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka ke sana. Lalu di saat tidak mengizinkan, apakah Paulus jadi marah-marah? Enggak. Dia muter arah, akhirnya ke Troas, gitu ya. Ini saya nggak tahu arahnya dan sebagainya. Tapi yang menarik waktu dia Troas, dia dikasih penglihatan sama Tuhan. Ada orang di Makedonia manggil-manggil dia, ayo ke sini, nyebrang ke Makedonia. Tolonglah kami. Tanpa tahu siapa yang harus ditolong, Paulus driven by love. Love is Holy Spirit. Dia diarahkan oleh Roh Kudus gitu ya untuk ke Makedonia. Nah, di Makedonia dia jauh ceritanya jalannya dari kota ini ke kota ini. Nyampainya Bapak Ibu di Filipi. Di Filipi dia ketemu sama Lydia. Nah, Lydia ini adalah penjual kain ungu. Nah, Lydia bukan orang percaya. Tetapi dia mendengar kabar tentang Paulus, mendengar ajarannya Paulus, akhirnya dia minta dibaptis. Bapak Ibu.
minta dibaptis, dan dia sekeluarga dibaptis. Nah, mulailah perjalanan menarik ini. Ini driven by Holy Spirit, by love. Ketemulah dia sama satu hamba perempuan di tempat sembahyang. Kemungkinan besar kayak tempel Baal gitu. Kuil-kuil ilah-ilah gitu. Nah, ketemulah hamba perempuan yang punya roh tenung, yang bisa ngelihat masa depan. Nah, yang menarik, ini kan rohnya pasti roh jahat. Yang menarik, roh jahat dari wanita ini connect sama Roh Kudus yang ada dalam diri Paulus. Terus roh wanitanya tuh bukan ngomongin yang jelek, dia ngomonginnya orang-orang ini ke Paulus, ke Timotius, ke Silas waktu itu adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Terus setiap kali Paulus lewat, dipanggil terus kayak begitu. Paulus kalau dia nggak punya kasih, dia akan marah dan mungkin menghardik wanita ini mungkin sampai mati dan sebagainya. Tetapi Paulus gitu yang tidak tahan lagi dengan gangguan, dia berpaling bukannya menghardik, tapi dia berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus aku menyuruhmu keluar. Nah, Paulus digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyatakan kasihnya, menghardik roh di dalam diri wanita ini tanpa berpikir panjang. Kalau karena dia menyatakan kasihnya, dia akan berakhir di penjara. Sekali lagi, di saat kita menyatakan kasih, kemungkinan besar juga ada efek yang mungkin kita lihat, efeknya buruk ya, padahal gue memberi kasih. Itulah yang terjadi dengan Paulus. Dia masuk ke penjara. Sekali lagi, dia driven by Holy Spirit. Di penjara, yang pasti kalau orang masuk penjara, nggak akan baik-baik badannya. Betul, Bapak Ibu? Pasti dipukulin, pasti pokoknya ancur-ancuran. Tetapi apakah Paulus mengeluh? Paulus marah? Tidak. Karena dia tahu he is driven by God's love. Malah dia akhirnya bikin worship. He is soaking in God's love. Bayangkan Bapak Ibu. Dia soaking, dia masuk ke dalam pujian penyembahan yang begitu dalam sampai terjadi gempa. Akhirnya pintu penjara terbuka. Sekali lagi, di saat pintu penjara terbuka itu, ada satu orang yang yaitu penjaga penjara yang ketakutan, akhirnya dia mau lari, mau minta bunuh aja gitu ya aku. Tapi malah dia akhirnya jadi percaya dan dibaptis, dia dan sekeluarganya. Bapak Ibu, saya akan stop di sini. Kita tahu Paulus rooted in God's love, in Jesus Christ love. Dia sangat berakal dalam kasihnya Tuhan. Lalu dia driven. Di saat Roh Kudus bilang enggak, dia enggak. Dia belok, dia ikutin, dia harus membaptis Timotius, dia harus membaptis Lydia, dia harus menengking gitu ya, mengeluarkan roh dari si hamba perempuan itu. Lalu dia masuk penjara, lalu dia membaptis penjaga penjara. Semuanya itu saya lihat he is driven by God's love. Dia diarahkan oleh kasihnya Allah. Dan saya bisa bilang disinilah ada celebration of love. Paulus nggak pernah sadar bahwa perjalanannya yang diarahkan oleh Tuhan menghasilkan selebrasi gitu ya, sukacita karena kasih dari seorang Timotius yang dibaptis, seorang Lydia yang sekeluarga juga dibaptis, seorang hamba perempuan yang dia mungkin udah sangat capek harus bikin harus berpikir diatur oleh roh jahat untuk mengeluarkan cerita-cerita tentang masa depan dan sebagainya, tapi uangnya buat majikannya. Tapi dia dibebaskan oleh kasih Allah melalui Paulus. Dan yang terakhir, kepala penjara. Saya percaya nggak cuma kepala penjara, orang-orang di penjara itu yang melihat Paulus pasti ada yang percaya juga sama Tuhan, nggak cuma kepala penjara, nggak tertulis saja. Bayangkan, di saat kita diarahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu, there is celebration of love. Ada sukacita dalam kasih. Kalau bahasa saya, sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Sekali dia diarahkan oleh Tuhan, dia mengalami banyak hal yang membuat orang lain bersukacita karena kasihnya Allah. Oleh sebab itu Paulus bilang, please, ada juga dong di jemaat Korintus yang seperti itu. Please, jemaat Korintus jangan ribut terus. Ayo mau merasakan lagi nggak? Mau celebrate God's love nggak? Kalau kamu gini-gini terus, nggak akan ada celebration of love.
jadi refleksi buat kita semuanya menutup tahun 2021 ini, Bapak Ibu sekalian. Maukah kita merayakan kasih? Maukah kita celebrate God's love? Kalau mau, rooted, berakar dalam kasih itu sendiri. Ya, salah satunya ya ikut Life Center, ikut Reva, belajar banyak lagi Alkitab, deketin lagi, soaking in God's presence, itu bagian dari kita rooted. Tapi di sisi lain, Paulus bilang, kejarlah kasih. Cari karunia rohmu. Minta Roh Kudusmu bertahta dalam dirimu. Driven by God's love. Driven by Holy Spirit. Disitulah kita bisa melihat ini yang harus dilakukan, ini yang harus enggak dilakukan, ini yang harus kita jalani. Walaupun, sekali lagi, Paulus menghadapi banyak rintangan. Tuhan bilang kan, Tuhan nggak akan pernah mencabut semua kesulitan-kesulitan, tetapi selalu ada kasih karunia buat mereka yang percaya kepadanya. Itulah yang membuat kita berbeda dengan orang-orang yang tidak percaya. Ada amin Bapak Ibu? Ya. Dan terakhir, sebenarnya selain dua kata itu, terakhir waktu saya mempersiapkan Advent, saya nggak tahu ya berapa banyak dari kita familiar dengan Minggu Advent 1, Minggu Advent 2, dan sebagainya. Minggu Advent 2 ini pas banget lagi ngebahas tentang yang namanya kesetiaan dan kasih. Kesetiaan dan kasih. Minggu kedua nih, minggu sekarang ini ngebahas tentang kesetiaan dan kasih. Nah, ada kata yang ketiga sebenarnya dari selain rooted, driven, yang saya terngiang juga adalah soal overshadow. Dinaungi. Dinaungi oleh kasih. Maria adalah tokoh utama biasanya dalam Natal yang sering kita bahas, betul ya Bapak Ibu. Tetapi Maria dalam kebingungannya, mungkin kita juga sekarang banyak yang bingung 2022 mau ngapain, 2021 kok kayaknya enggak berakhir dengan baik, kok COVID nambah banyak variannya dan sebagainya, kayaknya banyak hal di kepala kita. Tetapi Maria adalah contoh yang baik di saat dia berkata, di saat dia mendengar bahwa bayi di kandungannya adalah bayi Roh Kudus, lalu dia bingung harus gimana. Satu kalimat dituliskan, Maria menyimpannya di dalam hati. She puts everything in her heart. Hati. Disitulah kasih dimulai. Disitulah kasih muncul. Nah, saya berharap di saat kita kasih itu ada, dia akan overshadow, akan menaungi kita kemanapun kita pergi. Di saat kita berakar dalam Tuhan, di saat kita driven by God's love, disitulah God's love overshadow our lives. Nah, jadi balik lagi belajar dari jemaat Korintus. Saya nggak tahu ini berat atau enggak, tapi satu hal Bapak Ibu, jangan sampai kita jadi jemaat Korintus yang akhirnya juga sekarang tercerai-berai. Korintus saat ini bukan menjadi kota dengan orang yang percaya, bukan kota yang dipenuhi dengan orang yang percaya. Banyak sekali yang ateis di Korintus. Tetapi mari kita jadi refleksi buat kita semuanya. Kalau kita sudah dipilih oleh Tuhan, yuk bareng-bareng kita rooted, ya kita melihat dari sisi seorang Paulus yang dia berakar sekali dalam kasih Tuhan, dia driven, diarahkan selalu oleh kasihnya Tuhan, dan yang terakhir kita minta Tuhan overshadow, dan di saat kita dinaungi oleh kasihnya Tuhan, saya percaya tahun depan, ya we claim it, akan selalu ada celebration of love dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di gereja kita, semua apapun, there will be a celebration of love. Amin Bapak Ibu. Dan malam hari ini, Om David akan memimpin kita dalam perjamuan kudus, claim it. Ya, minta. Aku mau merayakan kasih itu Tuhan. Oleh sebab itu, aku mau berakar, aku mau diarahkan oleh Tuhan, dan dinaungi oleh kasih-Nya Tuhan.